Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tergabung di grup C Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan Timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi Timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya Timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi Timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Saine Patinama kalah pamor.
Karena selama ini Saine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP Os lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP Os kali ini secara permanen. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023.
Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jason Sell. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jason Sell di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jason Sell sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi.